Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim rahman. Alamal Qur'an. Khalaqal insan. Alamahul bayan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Halo, hai, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua yang sedang menyimak video ini dalam keadaan yang baik ya. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, kemudian juga senang dan juga kenyang. Masya Allah, tabarakallah. Betapa banyak nikmat yang sedang Allah berikan ke kita ya. Saat ini yang sedang kita nikmati from head to toe, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata, telinga, nikmat-nikmat yang tampak maupun tidak tampak, O2, oksigen gitu ya. Kemudian aliran darah yang sedang mengalir ke jantung kita, memompa jantung kita saat ini, sehingga kita bisa mengoptimalkan semua fungsi organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini. Betapa banyak hal yang kita harus syukuri. Yuk kita ucapkan bareng bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Oke, BTW ini yang lagi ngomong siapa? Kuliah perdana muncul aja gitu ya. Oke, supaya tahu dan supaya kenal. Oke, tak kenal maka tak arum, tak kenal maka tak sayang. Betul, tak kenal maka ya kenalan. Supaya tahu, supaya kenal, dan supaya sayang. Saling menyayangi satu sama lain. Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti spasi Ahdina spasi Saadati Rohmi. Lengkapnya Siti Ahdina Saadati Rohmi. Panggilannya bukan Bu Dina, panggilnya Bu Ahdina. Oke, apa? Ya, betul, Bu Ahdina. Insya Allah selama 1 semester ke depan kita belajar bareng nih ya, di mata kuliah di kelas kalian masing-masing. Jadi dalam pertemuan perdana ini kita kenalan dulu. Selain itu ada hal-hal yang harus kita sama-sama pahami berkait dengan kontrak belajar. Kontrak belajar kita selama 1 semester ini kayak gimana sih aturan mainnya, apa yang harus disiapkan, apa yang diperlukan supaya goalnya dalam belajar ini, apa sih goalnya? Ilmu yang berkah, insya Allah ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kontrak belajar kita terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah KTP, yang kedua UU, yang ketiga HP. Oke, akan saya perjelas masing-masing unsur ini gitu ya. Yang pertama terkait dengan KTP. Apa itu? Ada yang masih belum dapat KTP sampai sekarang? Oh, sabar ya, udah sweet 17 tapi kan semua rata-rata ini ya. Udah, alhamdulillah. Oke. Nggak perlu bawa KTP, cuman di sini KTP-nya itu adalah apa? Kehadiran, tugas, dan partisipasi. Masing-masing bobotnya adalah 10%. Kehadiran. Dalam perkuliahan ada 14 kali pertemuan ya, di luar UTS dan UAS, dan dalam 14 pertemuan ini harapannya semua bisa hadir ya. Online loh hadirnya, insya Allah kita bikin mudah dan tidak susah lah ya. Kehadirannya diperlukan. Kuota tidak hadir ada sih, tapi kalau bisa janganlah dipakai. Kalaupun terpaksa, ya pakai maksimal 3 kali. Kalau kurang dari itu, semoga ya jadi pertimbangan untuk tidak lulus, karena kehadiran itu berpengaruh untuk lulusan juga. Oke. Kemudian tugas, ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Ya insya Allah tugasnya kita bikin yang
tidak susah, kita bikin yang mudah. Dan yang paling bagus itu tugas seperti apa sih? Tugas yang banyak referensi, tugas yang layoutnya bagus, oke, tugas yang rapi. Yang paling penting adalah tugas yang selesai, oke, selesai dan bagus pastinya begitu. Kemudian terkait dengan partisipasi ini di kelas nanti kan kita sering bareng nih, belajar bareng. Jadi kalau ada yang tahu sampaikan, kalau ada yang belum dipahami tanyakan, sehingga kita membuat kelas itu menjadi hidup. Artinya di sini kelas itu bukan tergantung pada dosen, bukan lecture center learning gitu ya, tapi student center learning. Jadi studentnya dan lecturernya gitu ya, mahasiswa dan dosen itu saling berbagi, saling membantu, saling mendukung, sehingga pembelajaran dalam kelas itu bisa optimal mencapai tujuannya begitu. Kemudian untuk unsur yang kedua, UU ya, apa itu? Bukan undang-undang, bukan, tapi UTS dan UAS. UTS ini bobotnya 30%, UAS bobotnya 40%, sehingga ditambah KTP, UU ya, jadinya 100%. Tambahan unsur berikutnya apa itu? HP, hadir dan paham. Karena apa? Hadir tapi tidak paham kok kayaknya lola ya. Aduh, insya Allah nggak ada kok di sini yang seperti itu ya. Hadir itu membantu untuk bisa paham, sehingga memang hadir diperlukan supaya bisa paham. Tapi ada juga sebaliknya, paham tapi tidak hadir, ya pengaruh juga nih ke kelulusan gitu ya, kuota kehadiran tadi. Jadi ayo, HP-nya optimal, KTP-nya juga, UTS UAS juga lengkap, sehingga kuliahnya bisa selesai dengan hasil yang terbaik, nilainya A plus, amin. Loh, B, oh iya maunya A sih ya semua. Tenang aja, mahasiswa itu pasti mikir, ini dosennya gimana sih, susah gak sih kasih nilainya, tugasnya gimana sih, ribet tak? Oke, tenang aja, yuk kita bikin kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan ya. Kalaupun di sana ada proses kerja keras ya, ketika tugasnya itu harus cari referensi, harus browsing, buka buku, ya itu bagian dari proses yang harus dijalani dalam mencapai sebuah kesuksesan. Kalau dikit-dikit ada alasan baru aja, iya sih kita kuliahnya online, banyak tugas, begini begitu, aduh 5L ya, lemah, lesu, lalai ya, harus punya semangat di sana, semangat dalam belajar, semangat untuk berjuang, semangat untuk selesai sampai finish begitu. Sehingga ketika pun nanti kalau seandainya andai kata tugas itu kok rasanya susah, ya coba aja dulu, selesaikan semampunya, kerjakan, tidak main shortcut gitu aja, kopas gitu, tapi usahakan lah ya, edit ya, tulis, nyicil gitu ya, untuk diselesaikan. SKS sengkulit semalam, nah itu tuh biasanya yang bikin mahasiswa jadi kelabakan dan hasilnya tidak optimal, karena ntar aja, karena ngerasa susah, ntar aja lah kopas, aduh itu ketahuan loh. Jadi jangan khawatir tentang masalah nilai, usahakan prosesnya itu baik sehingga hasilnya pun bisa baik begitu. Kalau kebanyakan alasan ya, seperti teori dalam supply and demand gitu ya, bagaimana teori dalam hukum permintaan dan penawaran, ada pembanding lurus dan pembanding terbalik. Alasan dan kesuksesan juga seperti itu. Ketika semakin banyak alasan, maka peluang untuk sukses semakin kecil. Tapi sebaliknya, ketika alasan itu bisa dikurangi, ditekan, insya Allah peluang untuk sukses akan semakin besar. Sehingga ayo semangat, ketika ada hal-hal yang sepertinya susah ya, katakan susah tapi bisa, bukan
bisa tapi susah. Aduh, beda, rasakan bedanya. Coba katakan. Susah tapi bisa ya, bisa, insya Allah bisa gitu. Kita minta ya Allah, bismillah, mohon ya Allah dipermudah, diberi kelancaran, ilmunya berkah, minta doa orang tua, minta doa dari orang-orang sekitar kita, semoga urusan kita lancar ya. Jadi insya Allah hasilnya bisa dapat yang terbaik, seperti itu. Untuk masalah nilai jangan khawatir, saya jarang sekali kasih nilai C ke mahasiswa. Seringnya apa? Yang banyak itu nilai A. Jadi kalau ngasih nilai C ke mahasiswa tuh saya sedih, karena ini udah keterlaluan. Biasanya yang jarang hadir, yang tugasnya kopas gitu, pengen nggak dilulusin tapi kasihan ya, jadi dapatnya C. Tapi ayo lulus semua lah dalam keadaan yang terbaik ya. Amin gitu ya, insya Allah semua. Apalagi masih semangat mahasiswa, walaupun di luar sana kita kondisinya lockdown ataupun ada social distancing, tapi dalam menuntut ilmu, no distance from knowledge and no lockdown from learning, karena kita bisa belajar via online, via dunia maya seperti ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sehingga yuk, dalam keadaan apapun ilmu itu harus kita usahakan, kita capai, kita dapat ya. Sehingga lelah dalam menuntut ilmu semoga berbuah pahala, lelahnya menjadi lilah, lelahnya bernilai ibadah. Masya Allah, so sweet gitu ya, ketika kita niatkan belajar ini ibadah ya, insya Allah yuk, semoga memperberat amal baik kita di timbangan akhirat nanti begitu. Oke, itu dia tentang kontrak belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di grup WA kelas masing-masing. Kalaupun misalnya malu nanya di grup WA kelas, silahkan japri saya aja ya. Oke. Kalau ada mahasiswa yang mau curhat gimana? Boleh, saya mau terima curhatan mahasiswi ya, bukan mahasiswa. Khusus untuk yang perempuan dan ciwi-ciwi ya, silahkan curhat di luar materi pelajaran, materi perkuliahan boleh. Yang cowok-cowok curhatnya sama dosen yang cowok aja lah ya, supaya aman. Oke, begitu. Gimana? Ada lagi? Udah, baiklah. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar ya, semangat berproses. Semoga pandemi ini segera berakhir dan insya Allah kita bertemu dalam kuliah offline di semester depan insya Allah. Baik, sekian dari saya untuk sementara dalam pertemuan perdana kita ini. Terima kasih sudah menyimak ya, jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Tetap jaga iman dan jaga imut. Masya Allah, semangat belajar, be happy, dan akhir baca Quran. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.